Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Di video kali ini aku ingin membagikan berita bahagia karena aku sudah mendapatkan kabar dari suamiku Pablo Benua yang akhirnya dia menghubungi aku walaupun via WA atau voice note. Akhirnya bahagia juga setelah sekian lama 5 bulan tidak mendengar suaranya dia, akhirnya kembali lagi mendengar suaranya dia yang sangat khas, yang sangat serak-serak, yang sangat ngebas. Jadi aku tunjukin, dia kirim voice note ke WA aku selama ini, akhirnya dia mau mulai mencoba membuka diri dan berkomunikasi sama aku, tidak hanya kepada kuasa hukum aku, tetapi dia memberikan voice note. Aku senengnya minta ampun. Walaupun ada beberapa kata-kata yang aku juga agak kecewa. Nah, mari kita dengerin sama-sama apa sih isi voice note yang dia kasih buat aku. Ini dia. Jadi aku mungkin pulangnya itu sekitar ya seminggu atau 2 minggu lagi. Aku titip anak-anak dulu, aku titip si Heren ya. Aku sayang sama Heren. Nanti kita selesaikan setelah aku bebas dari asimilasi, setelah aku dapat PB, kita beres. Yang penting udahlah, jangan media-mediaan, jangan rame-rame bikin pusing ya. Tolong, kalau kamu mau beres cepet, mau semuanya kelar, nggak ribet, kamu ikutin omongan aku ya. Aku udah bermaksud baik, tolong dihargai maksud baik aku ini. Nah, itu tadi pernyataan dia yang sebenarnya menurut aku punya beberapa makna ya. Tadi kan dia ngomong aku akan pulang, udah beres asimilasi seminggu atau 2 minggu lagi gitu. Nah, terus titip anak-anak, aku sayang sama Eren, dia bilang gitu. Dan kalau kamu mau, udahlah katanya, nggak usah ini media-media lagi bikin pusing. Dan kalau kamu mau beres cepet, artinya kamu ikutin apa kata aku. Nah, dia bilang kan kalau kamu mau beres cepet, mungkin artinya dia pengen menyudahi ini semua. Artinya pengen segera selesai perceraian ini, pengen segera terkabul gitu kan. Dan kalau kamu maunya kelar cepet, kamu harus ngikutin maunya aku. Seperti itu. Jadi sebenarnya sih dari kata-kata ini ya mengiyakan bahwa memang dia segera mempersiapkan untuk perpisahan. Coba kita ulang lagi. Jadi aku mungkin pulangnya itu sekitar ya seminggu atau 2 minggu lagi. Aku titip anak-anak dulu, aku titip si Heren ya. Aku sayang sama Heren. Nanti kita selesaikan setelah aku bebas dari asimilasi, setelah aku dapat PB, kita beres. Yang penting udahlah, jangan media-mediaan, jangan rame-rame bikin pusing ya. Tolong, kalau kamu mau beres cepet, mau semuanya kelar, nggak ribet, kamu ikutin omongan aku ya. Aku udah bermaksud baik, tolong dihargai maksud baik aku ini. Nah, jadi dia bilang, tolong, aku udah berusaha bermaksud baik, tolong dihargai maksud baik aku ini. Nah, maksud baiknya itu maksudnya apa? Apakah dia hanya menghubungi aku dengan bermaksud baik, atau dia bermaksud baik mau membuka komunikasi dan mau kembali sama aku? Jadi benar-benar memaknainya beda-beda. Kalau aku di sini memaknainya ya memang tidak ada yang berubah dari dia, memang konsisten untuk tetap mau menyudahi semuanya. Hanya saja ya dia hanya ngasih tahu nih di voice note ini bahwasanya bentar lagi saya pulang, titip anak-anak, terus jangan pakai media dan jangan rame-rame, jangan pakai media, ikutin maunya aku dan hargai maksud baik aku. Jadi poinnya seperti itu. Tapi aku melihatnya bahwa ya tidak ada informasi yang lebih, artinya memang kalau khusus untuk akunya tidak ada, paling hanya titip anak-anak seperti itu. Kalau aku lihatnya di sini ya dia berusaha untuk mengulur waktu, maksudnya selain mungkin dia menunggu asimilasinya,
apa ya alasan dia untuk tetap mengulur waktu, padahal kan walaupun asimilasi, let's say dia memang harus ada di Jakarta Timur karena itu lokasi asimilasinya dia, kan aku bisa datang ke sana harusnya. Kalau memang dia harusnya buru-buru ketemu sama aku kan bisa undang aku ke sana gitu. Tetapi dia bilang seminggu atau 2 minggu ini. Apakah dia memang ada deal dengan wanita lain? Misalnya ya tunggulah seminggu 2 minggu ini. Mungkin dia juga masih penjajakan dengan wanita itu. Dia juga mengambil keputusan dia harus kemana gitu. Apakah dia melanjutkan dengan yang sana atau kembali kepada aku, ya mungkin dia masih bimbang. Itu prediksi aku ya, bisa benar atau salah. Atau dia lagi mempersiapkan artinya perjanjian-perjanjian penawaran-penawaran baru sama aku. Mungkin dia akan kasih aku kesempatan, tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Bisa jadi seperti itu. Atau dia mengumpulkan keberanian atau mengumpulkan keberanian atau kemampuan lah untuk bilang bahwasanya oke, kita stop sampai di sini di depan aku. Jadi feeling aku ya kayak gitu. Kalau aku sih udah pasrah ya, udah serahin aja semua sama Allah. Aku sampai sekarang belum bales voice note-nya dia. Aku juga bingung mau bales apa. Takut dia nanti tersinggung lagi karena dia ngomong di media, dia membeberkan melalui kuasa hukumnya bahwa dia tidak terima statement pada saat aku marah di Polda Metro Jaya. Aku bilang dia suami yang tidak berguna. Padahal selama ini katanya dia menafkahi aku, tapi masihnya dibilang suami tidak berguna. Hanya dari kata statement itu dia menjadikan alasan aku untuk bercerai. Makanya aku sangat-sangat bingung dan merasa tidak masuk akal gitu. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala rumah tangga, di mana hati nuraninya dia hanya karena kesalahan aku yang seperti itu, tidak ada kata maaf sama sekali. Padahal kalau dirunut dulu kesalahan dia banyak sekali yang lebih parah, bahkan aku maafkan. Ya itulah bedanya perempuan dan laki-laki dalam memaafkan dan memandang suatu dan membuat keputusan. Kalau dia bilang kan tidak perlu rame-rame media, istilahnya bikin pusing aja. Tetapi kan terbukti bahwa asalnya justru dengan media aku bisa membuat dia merespon aku, ya kan? Sama ini kan dia selalu menghindar. Ketika aku bikin Talk with Trey, kemudian aku bercerita di sini, aku tidak ada maksud untuk menjelekkan siapapun. Aku hanya ingin menjadikan media YouTube aku ini adalah sarana komunikasi aku dengan dia juga, gitu. Sampai aku benar-benar ada respon dan ada jawaban dan ada kepastian dari seorang Pablo, gitu. Ya dia kan sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang kepala rumah tangga, artinya apalagi dia juga lawyer, mengerti hukum, bijak, semakin dewasa, usianya udah 40 lebih. Artinya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini bukan hal yang sulit gitu loh. Semuanya kan adanya di tangan dia, kuncinya di dia semua. Kenapa harus menunggu terlalu berlarut-larut? Padahal kita udah bisa bertemu. Walaupun kamu posisinya asimilasi kan kita bisa bertemu. Kalau kamu niat, kan semua tergantung niat. Kalau kamu niat pasti kita bertemu. Tidak perlu nunggu seminggu atau 2 minggu lagi. Kalau menurut aku seminggu atau 2 minggu lagi itu terlalu lama untuk aku terombang-ambing seperti ini menunggu keputusan yang gak pasti. Itu tentunya aku juga pengen punya keputusan walaupun selama ini kamu sangat perhatian dari sisi materi, kamu selalu care sama aku sama Aaron melalui asisten kamu selalu memenuhi kebutuhan kami. Tapi bukan itu yang aku mau. Aku maunya kamu, diri kamu ada di hadapan aku dan ada di hadapan anak-anak, kamunya fisiknya pulang ke rumah. Bukan cuma uangnya, bukan cuma materinya, tapi kurang lengkap lah itu semua. Itu buat apa? Kalau hanya seperti itu. Rasa hampa di hati aku dan di rumah ini juga
kosong gitu kalau nggak ada kamu. Apa semua keperluan rumah tangga yang benar-benar harus membutuhkan sosok seorang laki-laki, ya aku butuhkan, karena aku di sini tidak bisa mengerjakan semua pekerjaan laki-laki yang biasanya kamu pikirin hal itu. Untuk dari rumah, untuk studio, untuk desain, untuk apa segala macam hal-hal yang perlu pemikiran dan perlu kecerdasan, biasanya kan kamu selalu yang bikin semua ini menjadi lebih bagus. Tapi dengan adanya kamu, ya aku syuting seadanya. Aku dengan Eren juga tidak bisa seperti dulu happy, bersenang-senang, pergi liburan, gak bisa. Pokoknya intinya dengan nggak ada kamu di sini, kita semua menjadi berbeda. Ya, by the way, aku terima kasih sekali sama kamu. Artinya sudah ada progres. Kalau kemarin kamu komunikasi sama Bang Insang, sekarang kamu udah mulai komunikasi sama aku. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi alat untuk berkomunikasi kita supaya lebih lancar, dan aku harap kita segera bertemu. Kalau kamu memang pengen menyudahi di media ini, silakan ketemu aku. Insya Allah aku tidak akan terus-menerus sharing di sini. Karena kenapa aku sharing di sini? Karena aku belum menemukan kamu, belum berbicara sama kamu. Jadi kalau mau aku berhenti, ya silakan kamu datang ke sini. Lalu kita bicara, lalu kita klarifikasi, selesai semua, kita bisa menata hidup kita masing-masing. Kalau memang kita sudah tidak berjodoh lagi, kalau memang masih berjodoh, syukur alhamdulillah. Gitu. Dari aku itu aja. Aku udah tidak mau terlihat terlalu lemah. Aku juga tidak mau meminta belas kasihannya seperti apa. Semua itu aku serahin sama Allah, karena aku sudah hijrah. Aku percaya seorang muslim diberikan ujian pasti tidak ada yang kebetulan, pasti sesuai kemampuannya masing-masing, dan aku tidak boleh terlihat lemah atas ujian ini. Aku harus tetap tegar walaupun kadangkala air mata itu terus menetes untuk kamu dan untuk anak-anak. Ya mudah-mudahan kamu bisa mengerti, kamu bisa memaknai, dan kamu bisa merubah pikiran kamu. Karena walau bagaimanapun kedewasaan seseorang itu diharapkan bagi anak-anak dan istrinya. Kamu harus jadi orang yang lebih baik, kamu harus jadi panutan, kamu harus jadi idola untuk anak kamu, dan juga jadi orang yang penyayang, baik hati terhadap anak dan terutama terhadap istri. Itu aja dari aku di video kali ini. Mudah-mudahan video berikutnya ada kebahagiaan baru lagi yang aku nggak tahu itu apa. Aku tunggu aja, insya Allah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.